iku kaya mengkene sab'atu qu'ud as-sholatu utawi salat. As-sholatu utawi salat maca sholawat fihi ing dalem qu'ud. Fihi ing dalem qu'ud lil basyiri maring Kanjeng Nabi. Lil basyiri maring Kanjeng Nabi. Wal ali lan keluargane. Wal ali lan keluargane. Fit tasyahudil akhiri ing dalem tasyahud akhir. Summal kunutu nuli kunut. Summal kunutu nuli kunut. Fasholatu lan maca sholawat. Wassalamu lan salam. Fasholatu lan sholawat. Wassalamu lan salam. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Ma'alin sertane keluargane. Ma'alin sertane keluargane. Apa? Waqnut wasallim. Oh, pakai yang ini aja. Waqnut lan kunutosiro. Waqnut lan kunutosiro. Wasallim lan salamosiro. Sholli lan maca sholawat siro. Fi aqibihi ing dalem sakwuse kunut. Fi aqibihi ing dalem sakwuse kunut. Alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Ini enggak kelihatan ya mukanya. Pasal menjelaskan ab'ad di dalam sholat. Sunnah ab'ad di dalam sholat itu jumlahnya ada 7. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada sunnah ab'ad, dan ada sunnah hayat. Sunnah hayat kemarin sudah ya, sunnah hayat. Jadi ono jenenge sunnah ab'ad, ono ada rukun, ada sunnah ab'ad, dan ada sunnah hayat. Itu macam-macam yang dilakukan di dalam sholat. Nah, sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 7. Ya, biasanya kita kenal itu cuma ada berapa? Ada 2 ya. Apa biasanya? Sunnah ab'ad sholat yang kita tahu biasanya apa? 2 itu.
apa? Kunut dan tasyahud awal. Tapi kalau diperinci itu sebenarnya jumlahnya ada 7. Yaitu apa? 1 tasyahudun awalun. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu berarti bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti satu sunnah abad, yaitu tasyahud awal. Yang kedua, wal qu'udu yahlu. Yang kedua adalah duduk untuk tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Jadi bacaan tasyahudnya itu 1 sunnah abad, duduknya 1 sunnah abad. Sama kayak kalau kita tasyahud akhir itu kan hitungannya duduk tasyahud akhir, duduknya itu rukun sendiri. Tasyahud akhir itu juga 1 rukun sendiri. Maka duduk tasyahud awal itu 1 sunnah abad. Kemudian bacaan tasyahudnya itu 1 sunnah abad. Kaza sholatu fihi lil basyir. Lalu yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Bashir. Kanjeng Nabi itu kan sifatnya al-Bashir, atau salah satu asma Nabi adalah al-Bashir. Membaca sholawat kepada al-Bashir atau Kanjeng Nabi di dalam tasyahud awal. Berarti dalam tasyahud awal itu ada 3. 1 bacaan tasyahud awal, 2 duduk, dan 3 membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu seterusnya wal ali fit tasyahudil akhir, membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi di tasyahud akhir. Jadi kalau yang sholawat kepada Kanjeng Nabi itu sunnah abad di tasyahud awal. Kalau membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi itu apa? Sunnah abad di tasyahud akhir, karena membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi di tasyahud akhir itu adalah rukun. Jadi bacaan sholawat di tasyahud akhir, bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi di tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau di tasyahud awal itu sunnah abad. Jadi kalau di dalam tasyahud awal berarti ada 3, yaitu bacaan tasyahud awal, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan duduk tasyahud awal. Lalu tambah 1 lagi, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir sudah ada 4, ya, sudah ada 4 sunnah abad. Waqnut wasallim sholli fi aqibihi ala nabi wa alihi wa sahbihi. Lalu yang sunnah abad berikutnya adalah kunut, baik di rakaat kedua di sholat subuh
ataupun di rakaat terakhir pada sholat witir di separuh kedua bulan Ramadan. Jadi hukumnya kunut itu adalah sunnah ab'ad di rakaat terakhir sholat subuh dan rakaat terakhir dari sunat witir di separuh kedua bulan Ramadan. Nah, kunut ini memang khilaf. Tapi kita mengikuti mazhab Syafi'i yang kunut, ya kita kunut. Nah, kunut sendiri itu apa? Kunut itu artinya adalah az-zikru al-makhsusu alladzi yastamilu as-sana ad-du'a was-sana. Kunut itu artinya adalah suatu zikir yang mengandung doa dan pujian. Kunut itu artinya apa? Zikir yang mengandung doa dan pujian. Dengan berbagai macam sifatnya apapun. Pokoknya di situ terkandung zikir, mengandung doa dan zikir, maka itu mengandung doa dan sana pujian, maka itu sudah cukup dinamakan kunut. Misalkan ada orang kunut cuma seperti ini. Allahumma ghfirli ya ghafur. Itu sudah dikatakan kunut, karena Allahumma ghfirli itu doa, ya Allah ampunilah saya. Ya ghafur itu adalah pujian. Itu sudah dinamakan kunut. Atau Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka raufur rahim. Yang pertama itu doa, innaka raufur rahim itu pujian. Maka kunut itu pokoknya ada doa dan pujian di dalamnya, itu sudah dinamakan kunut. Nah, tapi yang baik ya tentu yang warid, yang masyhur seperti yang biasa kita baca, yaitu yang Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doanya. Makanya biasanya diamini, kalau jamaah diamini. Lalu kemudian sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu pujiannya. Terus kemudian dibaca sendiri-sendiri, ya kan? Kalau kita kunut itu kan Allahumma hdini fiman hadait, kalau jadi imam makmumnya amin. Lalu pas sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu terus dibaca pelan. Makmumnya juga baca sendiri-sendiri. Guys, pada hafal kunut toh? Hah? Ada yang nggak hafal kunut? Kan biasanya makmum Pak yang amin-amin. Ya tetap dihafalkan kunutnya. Pas aman pas jadi imam, masuk pas amin-amin terus. Jadi kunut itu seperti itu. Itu satu sunnah ab'ad. Lalu kemudian wasallim sholli fi aqibihi ala nabi wa alihi wa sahbihi. Kemudian membaca sholawat salam kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya di dalam kunut. Berarti yang terakhir biasanya ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu satu sunnah ab'ad. Dan kemudian berdiri. Berdirinya itu juga satu sunnah ab'ad. Jadi jumlahnya ada 7. Faslun.
Mubdi sujudi sahwi tarku ba'din min tilkal ab'adi wa ba'dil ba'di. Wa fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu wa fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza ma zahila. Idza ma zahala wa naqu qawliyin illa ghairil mahal ibqa'u fi'liyin namahu muhtamal. Mubdi sujud sahwi utawi penyebabi sujud sahwi. Mubdi sujud sahwi utawi penyebabi sujud sahwi. Iku tarku ba'din, tinggal sebagian. Iku tarku ba'din, tinggal sebagian. Mintil kal ab'adi, saking mengkono-mengkono mintil kal ab'adi, saking mengkono-mengkono sunnah ab'ad. Wa ba'dil ba'di, lan tinggal sebagiani sebagian. Wa ba'dil ba'di lan tinggal sebagiane sebagian. Wa fi'lu ma, lan ngelakoni ing perkara. Wa fi'lu ma, lan ngelakoni ing perkara. Yubtilu, kang batalake apa amduhu sengojone ma. Yubtilu, kang batalake apa amduhu sengojone ma. Wala yubtilu, lan ora batalake. Wala yubtilu, lan ora batalake apa sahwu laline ma. Idza ma zahala, ing dalem nalikane idza ma zahala, ing dalem nalikane semangsane lali sapa wong. Idza ma zahala, ing dalem nalikane semangsane lali sapa wong. Wa naqlu qawliyin, lan mindah ing rukun qauli. Ila ghairil mahalli, maring liyane panggonane. Ila ghairil mahalli, maring liyane panggonane. Ibqa'u fi'liyin, lan iqa'u fi'liyin, lan nibaake rukun fi'li. Namahu, kang nambahi sapa wong ing fi'li. Namahu, kang nambahi sapa wong ing fi'li. Ora usah sapa ya. Namahu, kang nambahi ing fi'li apa muhtamalun, memper. Apa muhtamalun memper. Lalu sekarang Fasal menjelaskan tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu biasanya dilakukan kapan? Apa?
Sujud sahwi itu biasanya dilakukan karena apa? Lupa apa? Lupa rukun. Hah? Apa lupa sunnah? Tadi sudah saya singgung bahwa di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada namanya sunnah abad, lalu ada namanya sunnah hayat. Nah, kadang-kadang di dalam sholat kita, karena mungkin kita tidak konsentrasi, atau karena kita melamun, atau pokoknya gangguan-gangguan yang lainnya, itu kemudian kan ya namanya manusia, kemudian akhirnya lupa atau terjadi keraguan-raguan. Atau lupa tidak melakukan. Nah, ketika kita lupa meninggalkan sesuatu, dari itu rukun, sunnah abad atau sunnah hayat di dalam sholat, maka ini memiliki cara masing-masing dalam menambal. Satu yaitu rukun. Kalau rukun bagaimana cara menambal? Misalkan lupa tidak baca Fatihah, utawa lupa nggak rukuk dari berdiri langsung dirungok sujud. Rukuk lali mergo tidak konsentrasi. Berarti kan meninggalkan rukun. Kudune rukuk langsung sujud. Ada dua rukun yang dia tinggalkan, yaitu apa? Yaitu rukuk dan i'tidal. Rukun dan apa? Rukuk dan i'tidal yang dia tinggalkan. Lalu pas sujud dia ingat, loh, tadi saya kayaknya belum rukuk. Dia ingat, maka kalau rukun itu dia nanti kembali berdiri lagi, lalu kemudian rukuk, i'tidal dan seterusnya. Itu kalau baru sebentar. Atau kalau misalkan lali terus sampai kemudian dia sampai dia wis rampung nembe eling, berarti dia harus menambah 1 rakaat karena ada 1 rakaatnya yang tidak ada rukun sing dia tinggalkan. Terus nanti sujud sahwi. Itu kalau rukun yang ditinggalkan. Kalau kedua, kalau sunnah abad. Bagaimana kalau kita lupa sunnah abad? Lupa tidak kunut atau lupa tidak tasyahud awal. Kalau kita lupa sunnah abad, lupa gak kunut atau lupa tidak tasyahud awal, maka selama kita belum mengerjakan perkara sing fardu, maka boleh kembali untuk melakukan sunnah abad yang kita tinggalkan. Misalkan nih, lupa nggak kunut, terus mau turun, teringat pun ya nggak kunut, itu boleh berdiri. Tapi kalau sudah kadung sujud, maka tidak berdiri lagi. Karena kalau sudah sujud kan berarti sudah melakukan perkara fardu. Perkara fardu tidak boleh ditinggalkan sebab melakoni perkara sing sunnah. Bisa batal sholatnya. Kalau kita wis kadung sujud kok lali gak kunut terus berdiri lagi, maka bisa batal. Utawa kalau kita lupa nggak tasyahud awal, dari terus langsung berdiri, wis kadung berdiri ya tidak boleh kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal. Karena berdiri itu sudah rukun. Selama belum berdiri tegak, maka boleh kembali untuk
melakukan tasyahud awal. Nah, terus bagaimana? Ya nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa ya nanti sebelum salam sujud sahwi dulu 2 kali. Yang ketiga adalah sunnah hayat. Kalau lupa sunnah hayat bagaimana? Ya kalau lupa sunnah hayat ya wis bablas saja, nggak usah dibaleni, ya nggak usah ditambeli dengan sujud sahwi. Itu cara. Lalu secara terperinci di sini diterangkan tentang penyebab sujud sahwi. Mubdi sujud sahwi tarku ba'din min tilkal ab'adi wa ba'dil ba'di. Yang menyebabkan orang untuk melakukan sujud sahwi itu adalah satu meninggalkan sunnah ab'ad. Meninggalkan sunnah ab'ad tadi enggak kunut misalnya atau enggak apa namanya enggak membaca sholawat, itu kan satu sunnah ab'ad. Meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'ad. Itu juga berarti di dalam sunnah ab'ad itu kan kunut misalkan. Ada sebagian redaksi yang kita tinggalkan. Itu juga nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Hukumnya sujud sahwi itu sunnah loh ya. Sunnah, yang tidak wajib. Artinya lek sujud sahwi juga tidak apa-apa. Terus yang ketiga wa fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu idza ma dhahala. Yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang bila dikerjakan secara lupa, tidak sengaja itu tidak batal, tapi kalau disengaja itu batal. Jadi ada melakukan sesuatu di dalam sholat, itu nek sengaja disengaja itu batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya misalkan habis makan terus sholat, di tengah-tengah sholat ada sisa-sisa makanan yang nyelip di gigi, itu terus tertelan. Sing jenenge tertelan itu berarti tidak sengaja. Tertelan satu butir nasi atau apalah yang nyelip di gigi itu terus kan biasa atau asalnya Arab sholat itu seperti sudah bersih di mulutnya, pas sholat baru terasa ada sesuatu yang tertinggal makanannya di mulut itu. Pemana bermangan kerupuk misalnya ya, mangan kacang itu kan kadang ono sesuatu sing halus-halus itu nyelip. Lalu itu kalau misalkan terus itu tertelan, tidak sengaja atau lupa, maka tidak batal sholatnya. Nanti sujud sahwi. Karena apa? Karena menelan satu butir tadi itu kalau tertelan, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja ditelan, walaupun cuma satu butir, itu batal sholatnya. Jadi kalau tertelan itu nggak membatalkan, kalau sengaja dapat membatalkan sholat. Ini namanya wa fi'ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idama zahala, yaitu melakukan sesuatu yang bila sengaja itu batal dan bila tidak disengaja tidak membatalkan sholat, dan dia melakukan itu karena dia lupa atau tidak ada kesengajaan. Itu kalau satu butir loh ya. Tapi nek akeh sengaja ataupun tidak sengaja ya tetap batal. Mangan roti misalkan, tengah-tengah sholat mangan roti.
sak cokotan itu ya akeh. Walaupun dia nggak sengaja yo batal. Tapi sih nggak batal itu lek siti tadi. Siti akeh itu ya tergantung hitungan dari umumnya. Ya umumnya kita itu siti lek itu yo seperti satu butir nasi tadi itu. Kan satu gigitan roti itu kan juga cuma sedikit. Ya sedikit kalau nggak di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sholat itu sak gigitan roti itu ya wes akeh. Kan kita juga nggak mungkin menelan roti itu bulat-bulat dicopot langsung ditelan. Nah, mesti sih nganggo dikunyah barang. Yang kedua, yang berikutnya, wa naqlu qauliyin ila ghairil mahal, yaitu memindah rukun qauli atau sunnah qauli di selain tempatnya dengan sengaja. Ada kesengajaan, niat memang maca surat pas sujud, pas ngadeg orang maca surat Al-Qur'an kan kudune bar Al-Fatihah baca surat, misalkan qul huwallahu ahad gitu ya, sing cendek lah. Wis sengaja, wis aku macane pas sujud saja. Pas sujud bar iku bar maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya gak batal. Tapi nanti ada dia sujud sahwi. Terus yang terakhir adalah iqa'u fi'liyin namahu muhtamal, yaitu melakukan satu rukun fi'li yang ada kemungkinan menambah rukun. Contohnya begini. Misalkan kita kan sering lupa nih bilangan sholat, bilangan rakaat sholat. Kayak sholat dewean ya, atau sholat dari imam. Misalnya sholat zuhur asar, sholatnya kan diem-diem. Terus gak konsentrasi sholatnya. Bu ngelamun, bu kelingan opo, kelingan sing macem-macem. Kelingan sing bien-bien barang. Bariku terus akhirnya dia lupa. Aku tadi sholatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Pasti kan ragu-ragu. Ketika ragu-ragu 3 atau 4, maka yang diambil yang mana? Yang sedikit apa yang banyak? Yang sedikit, karena yang sedikit itu jelas yang dia yakini sudah dikerjakan. Yang banyak itu yang dia ragu-ragukan. Ini kalau sholat. Kalau di warung nggak berlaku. Ya, kalau kamu di warung makan kerupuk 3 atau 4, berarti berapa? 4. Jangan ambil kualitas. Katanya yang kalau itu yang sedikit. Kalau makan kerupuk 3 atau 4 ya berarti 3 bayarnya. Itu kalau di warung nggak berlaku. Ini hubungannya adalah dengan bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah itu artinya kita bebas dari tanggungan. Kalau kita sholat 3 atau 4, kalau sholatnya benar-benar 4 pun, terus kita nambah, berarti nanti yang 1 rakaat itu dianggap bonus sama Gusti Allah. Kita dikasih bonus. Dan kita jelas akan sholat itu sudah selesai. Kalau kita misalkan 3 atau 4 terus kita anggap 3, walaupun misalkan sholatnya itu nanti 5 rakaat, itu kan yang jelas sholatnya sudah selesai, bilangan rakaatnya terlewati. Tapi kalau kita ambil yang 3, sholatnya nanti kurang 1 rakaat. Kalau misalkan memang benar-benar masih 3 rakaat. Kalau kita ambil 4, itu nanti kalau memang benar 4. Kalau ternyata baru 3,
kan berarti kita punya tanggungan 1 rakaat. Maka kalau itu lebih, berarti kalau kita 3 atau 4, kita harus ambil 3. Berarti nambah 1 rakaat lagi. Nambah 1 rakaat, nanti misalkan asli nih, kan kita nggak tahu asli nih. Asli nih kok memang benar 4, kan berarti kita sholat 5 rakaat. Nah, 1 rakaatnya itu bonus. Jadi ada bonusnya. Jadi orang kemudian menyebabkan batal. Nah, ini nanti kita sujud sahwi. Karena apa? Karena dengan menambah 1 rakaat itu ada kemungkinan muhtamil, ada kemungkinan kita menambah rukun. Jadi kalau kita 3 atau 4 berarti ambil yang sedikit. Nah, kalau di warung tadi kenapa kok nggak berlaku 3 atau 4 ambil yang sedikit? Kalau kita ngambilnya ternyata 4, berarti kita punya hutang 1 kerupuk sama bakulnya. Berarti kita masih punya tanggungan. Tapi kalau ternyata kita memang benar cuma 3 makannya, tapi kita bayarnya 4, ya kan kita dapat pahalanya sedekah 1 kerupuk. Jadi diingat itu 3 atau 4 ambil yang sedikit itu hanya berlaku kalau bilangan rakaat. Pokok intinya adalah di mana di situ kita terbebas dari tanggungan, wis gak ono hutang. Jadi kalau kita sholat anak iko fi'lin namahu muhtamal, yaitu ada kemungkinan melakukan 1 rukun fi'li yang ada di situ kemungkinan menambah rukun. Ini beberapa sebab kita sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya. Berapapun yang kita tinggalkan, berapapun yang kita lakukan penyebab sujud sahwi itu, sujudnya cuma 2. Bukan berarti kalau kita meninggalkan, misalkan lali gak kunut, lali gak tasyahud awal, atau lali gak kunut, terus nambah ono melakukan penyebab-penyebab yang lain, berarti terus kita sujud sahwinya bolak-balik. Ya enggak, sujud sahwinya tetap 2, yaitu sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 kali, baru kemudian salam. Bahkan di sini ada keterangan. Kalau orang itu sujud sahwi dan dia meninggalkan sunnah ab'ad itu sebab lupa, maka bacanya apa? Subhanaman layanamu walayas. Tapi kalau dia tinggalkan itu secara sengaja, orang mojo subhanaman layanamu walayas, tapi akeh-akeh mojo istighfar di dalam sujudnya. Apa ada orang yang sengaja meninggalkan sunnah ab'ad? Ya banyak. Misalkan nih, kodok subuh, kesawan di jam 8 tang ini kawanan, terus ana uang nang gurine, wah aku nek kunut konangan iki lek salat subuh. Kena aku kunut konangan nek iki salat subuh kodok. Wis ora usah kunut lah, wong kunut ming sunnah ae. Terus akhirnya baruku ya tidal langsung bablas sujud, gak usah kunut mergo wedi konangan. Mergo lek konang ke salat duha kono kunute lek didelok wong kan ngono. Paling ki anu ki memang benar-benar butuh ini sampai salat duha dikunuti misalnya. Tapi terus misalnya wis gak kunut lah wis. Mergo izin. Terus akhirnya habis i'tidal terus langsung sujud. Nah, berarti karena dia tinggalkan itu secara sengaja, di sini dikatakan wa idza ta'ammada at-tarka maka bacanya al-istighfar. Mojone istighfar. Itu kalau kita sujud sahwi.
Wa qala Asyibru Malisi innal aujah istihbabu sajada wajhiya lillati khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud juga sama. Tapi biasanya yang bacaan itu kita baca ketika sujud tilawah ya. Sajada wajhiya itu biasanya kita baca kalau pas sujud tilawah. Jadi ini tadi ya, diingat tadi di dalam sholat itu ada 3, yaitu rukun, ada ab'ad, ada hayat. Kalau rukun yang ditinggalkan, kalau dia kelupaan rukun, maka nanti dia ulang kembali kepada rukun lupakan tadi, terus melanjutkan sholatnya. Kalau itu sunnah ab'ad, maka boleh kembali melakukan sunnah ab'ad selama belum melakukan rukun. Selama belum melakukan rukun. Tadi gambarannya kalau lupa kunut, ya dia belum sujud. Selama dia belum sujud boleh balik. Tapi kalau sudah sujud tidak boleh kembali. Atau kalau dia lupa tidak tasyahud awal, maka sebelum dia berdiri boleh kembali untuk duduk dan melakukan tasyahud awal. Tapi kalau sudah kadung berdiri, maka tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud awal, malah batal. Dan nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Dan yang ketiga adalah sunnah hayat. Kalau sunnah hayat, kalau kita lupa mengerjakan, kita tinggalkan, tidak perlu untuk kembali dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Nah, tadi yang kembali dan sujud sahwi itu hanya kalau melupakan rukun dan lupa sunnah ab'ad saja. Dan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa fardhu ilaina inda qiyatina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya Ya sholli wa sallim habibika khairin limi wa habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli halin minal ahwali habibil mustafa balli maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam